Sebagian menganjurkan menutup mulut dengan siku seperti ini karena dikhawatirkan menutup dengan telapak tangan justru akan menebar virus. Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat, semangat, terkhusus bagi kalian yang saat ini terus konsisten berada di rumah, bekerja dari rumah. Insya Allah keberadaan kita di rumah adalah ibadah, sebuah perjuangan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Sebagaimana dijelaskan oleh para ahli bahwa penularan COVID-19 ini dapat melalui droplet atau percikan seperti bersin, sehingga wajar saja ketika orang-orang saat ini begitu menghindari orang yang sedang bersin, sampai-sampai ada yang berkelakar bahwa bersin saat ini lebih ditakuti, lebih dikhawatirkan daripada kentut. Ya, seperti itulah. Terlebih ketika seorang bersin serampangan tanpa mempedulikan orang sekitar, tak ada adab dan seterusnya. Padahal Nabi kita Muhammad SAW telah mengajarkan kepada kita bagaimana adab-adab bersin itu sesungguhnya. Ayo simak cuplikan berikut. Gatal. Kakak kalau bersih bilang apa? Alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah, wa yuslih balakum. Terus lanjut. Ya tak. Subhanallah, ternyata bersin pun punya adab-adab dan tata cara. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, tepatnya pada jilid ke-7, hadis nomor 5029, bahwa Nabi pun bersin. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa, adalah Nabi kita ketika bersin, wada'a yadahu aw thawbahu ala fihi, beliau meletakkan tangannya ataupun pakaiannya pada menganjurkan menutup mulut dengan siku seperti ini karena dikhawatirkan menutup dengan telapak tangan justru akan menebar virus karena tangan ini bisa memegang apa saja. Tentu ini tidak bertentangan dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, karena tangan dalam bahasa Arab itu bisa bermakna telapak tangan, bisa ujung tangan sampai siku, dan bisa pula ujung tangan sampai atas di sini. Sehingga menutup dengan menggunakan siku tentu masih sejalan dengan petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis disebutkan bahwa selain tangan, Nabi juga menganjurkan menggunakan kain pakaian. Dalam konteks hari ini tentu bisa menggunakan tisu, sapu tangan, atau lebih praktis lagi menggunakan masker seperti ini. Bisa dikaitkan di belakang. Sehingga dengan masker seperti ini, orang yang sedang terserang flu, sering bersin, bisa mempersempit ruang gerak virus yang keluar. Adab selanjutnya dalam bersin, dan tentu ini lebih keren lagi, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan orang-orang yang bersin untuk merendahkan, mengecilkan suaranya. Lanjutan hadisnya bahwa Nabi ketika bersin wa khafadha biha sautahu, bahwasanya beliau merendahkan suara bersinnya. Tentu hal ini banyak hikmahnya. Di samping untuk mempersempit ruang gerak virus dengan tekanan yang rendah, tentu agar orang-orang sekitar tidak panik
dan tidak khawatir. Nah, sobat sekalian, selain adab-adab menutup mulut, mengecilkan suara bersin, di sana ada upaya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada penguatan hati, ada penguatan jiwa, di mana Nabi menganjurkan orang yang bersin mengucapkan hamdalah. Dalam kitab yang cukup familiar bagi kita semua, Bulughul Maram, karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana beliau mengumpulkan hadis-hadis tentang hukum-hukum fikih, khususnya di bagian kitab akhir bab tentang adab. Ini beliau namakan Kitabul Jami'. Dalam hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim ala muslim sittun, bahwa hak muslim dengan muslim yang lainnya ada 6. Salah satu di antaranya yang keempat, wa idza atasa fahamidallah, ketika seorang muslim bersin kemudian dia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, fashammithu, maka kewajiban yang mendengarkan untuk mendoakan dan mengatakan yarhamukallah. Mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah sebagai tanda syukur, tentu sudah refleks kita ucapkan tanpa memburu apa kira-kira hikmah di dalamnya. Nah, dengan adanya penjelasan-penjelasan para ahli, kita semakin yakin bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi betul-betul penuh dengan hikmah. Jadi Tuhan memberikan kita sistem kekebalan yang cukup sempurna yang diperantarai oleh sel memori. Jadi saya akan, di sini ada grafik, ini antibody, kemudian ini hari. Nah, apa yang terjadi di tubuh kita pada saat kita pertama kali kena infeksi COVID-19? Jadi di hari ke-0 gini, misalnya kita kena virus di sini kan, ya kan, kita kena virus masuk, ya kan. Hari pertama yang terjadi apa? Bersin. Kenapa bersin? Karena virusnya masuk. Tubuh kita akan berusaha untuk mengeluarkan. Lewat bersin. Subhanallah, dengan bersin ini saja begitu menggambarkan kepada kita indahnya adab-adab Islam. Bagaimana Islam mengajarkan kita agar mencegah penularan penyakit. Oleh karena itu, sobat sekalian, mari terus semangat mempelajari sunnah-sunnah Nabi. Mari terus bersemangat mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, karena di sanalah kita mendapatkan petunjuk, karena di sanalah kita akan mendapatkan banyak hikmah dan keutamaan.